beton ya, beton. Lanjut. Oke, untuk pertemuan ini kita coba membahas jawaban dari UTS ya. Kalau UTS ini kan kemarin soalnya berkaitan dengan penulangan plat lantai satu arah ya. Nah ini ya. Jadi diketahui bangunan bertingkat ya, lantai 2 dengan sketsa sebagai berikut ya. Ini 3 meter, ini 6 meter ya. Kemudian diminta rencanakan dimensi dan penulangan plat lantai pada area yang diarsir. Jadi di sini ya, penulangan lantai ini dengan satu arah penulangan ya. Nah, ini materi kita yang slide yang pertama ya, itu penulangan lantai satu arah. Jadi jawabannya ada di sini ya. Nah, di sini. Kemudian kita coba melihat jawaban dari mahasiswanya ya. Nah, ini sudah yang mengikuti UTS sebanyak 22 orang ya. 22 orang ya. Kemudian kita lihat dulu jawaban dari mahasiswanya. Nanti kita coba sama-sama membahasnya ya. Kita coba sama-sama menjawab jawabannya ya. Oke, ini jawaban dari Ibu Mustika ya, Ibu Mustika. Kita coba ini lebarnya 6,83 cm ya, 6,83 meter ya. Nah, ini jawabannya ya. Nah, kita menentukan dulu tebal dari plat lantai ya. Nah, plat lantai ini rumusnya kok ini sekali ya, panjang sekali. Kalau kita lihat dari rumus atau tabel dari materi kita ya untuk menentukan tebal plat lantai ya. Nah, ini ya. Sebenarnya yang ini aja ya. Nah, ya. Kita lihat rumusnya L/27 kalau dia menggunakan FY 240
ya, 240. Kalau di sini, nah, berarti ini 6,83 ya dibagi 27. Berapa hasilnya ini? 6,83 dibagi 27. Oke, 25 ya. Kita asumsikan 25 lah. Oke ya. Lebar platnya 25 ya. Kemudian kita menghitung dari berat sendiri ya, berat sendiri. Kalau kita lihat soalnya di sini disebutkan ini FY-nya 340 ya sebenarnya. 340 kita lihat ya. Di sini 340 ya, mendekati di sinilah ya. Apa-apa kita menggunakan L27 ya. Kemudian kita menghitung berat sendiri ya. Fungsi bangunan untuk rumah sakit ya. Rumah sakit ini berat fungsi bangunannya sebenarnya dia 200 kalau tidak salah ya. Ini harusnya ada sumbernya. Kalau SN ini pembebanan itu 250 per meter kuadrat ya. Untuk beban hidupnya ya. Sedangkan untuk beban matinya ya. Nah, ini yang masih belum ini ya, belum detail ininya ya. Ini berat sendiri plat lantai ya. Kemudian ini tidak lagi ditambah di sini tidak dilengkapi dengan misalnya spesinya ya, spesi ya, atau tambah lagi keramik ya, keramik penutup lantai ya. Nah, ini mestinya dilengkapin ya. Berarti di sini 0,25 dikali 240 ya. Ini oke sudah ya. Nah, hanya kurangnya ya ini keramik ya. Kemudian spesi ya. Kalau kita perhatikan di buku teknik sipil yang pernah saya kasih dulu ya, di situ ada berat jenis dari beberapa material ya. Ya 177. Nah, ini ya. Nah, ini adalah untuk penggunaan misalnya kita menggunakan kalau beton tadi nih ya, kalau beton di sini ya 2,4. Oke, sudah tadi kan.
Kemudian untuk spesi ya, spesi pemasangan dari keramik ya. Nah ini ya, dari semen berarti dia 21 kilogram per sentimeter. Jadi dalam satu lapis ya, misalnya ini keramik ya, ini keramik kemudian di bawahnya ada spesi. Kalau ini 1 senti ya, maka dia beratnya per meter adalah sebesar 21 kilogram per meter ya. Itu kalau menggunakan 1 senti ya, 1 sentimeter. Tapi umumnya kalau kita memasang keram itu itu umumnya bisa sampai 3 sampai 5 sentimeter ya. Kalau kita masang keramik ya, ketebalan dari spesinya ya. Oke, kita gunakan misalnya 3 senti ya. Maka 3 senti kali 21 kilogram, maka berat dari material spesinya itu menjadi 63 kilogram per meter kuadrat ya. Jadi setiap lantai ukuran 1 meter kali 1 meter itu lebar ininya beratnya 63 ya itu ya. Itu masih belum keramik ya. Belum keramiknya ya. Makanya di situ tadi bangunan untuk rumah sakit. Kan umumnya rumah sakit menggunakan keramik ya ataupun porselin sepertinya. Itulah enggak hanya plat lantainya ya kan. Kemudian ini kan per meter ya, kilogram per meter ya. Kemudian di atas spesi tadi ada keramik penutup lantai ya. Penutup lantai nah ini ya. Ini dari ubin ya, semen Portland ya atau teraso ya, tanpa adukan ya. Dia 24 ini ya. Lapis ya. Anggaplah penutup ini kita gunakan 24 ya. Di sini juga ditambah nanti menjadi eh, per meternya 24 ya. Jadi ditambah lagi sini nanti 24 kilogram per meter ya. Karena ini ukurannya sudah per meter persegi ya. Ketebalannya ini per sentimeter. Tapi untuk lebih lengkapnya spesifikasinya sebenarnya kita cari di ini ya, di produsen keramik ya. Mestinya seperti itu. Kalau kita dalam suatu perencanaan, maka kita harus mencari eh, materialnya itu misalnya menggunakan keramik ya, berat keramik. Nah, kita misalnya menggunakan ini. Nah, di sini dia eh, perdus ya, perdus itu keramik ukuran, nah ini ya, mestinya detail sepertinya dalam perencanaannya. Berat perdus ya, keramik ukuran 60-60 ya. Dia 20 sampai 30 kilogram ya. 20 sampai 30, anggaplah 30 kilogram ya. Itu dalam satu dus itu ada 2 buah ya. Di sini 60 kali 60 ya. Oh, ini 4 keping ya, 4 keping ya. 4 keping beratnya 30 kilogram. Maka ini dalam ukuran 4 buah berarti di sini dia 120 kali 120 kan. Kalau 4 buah di sini ya. Nah, di sini 60 ya, berarti di sini totalnya jadi 120 ya. Nah, sedangkan kita per meter ya. Berarti ini kelebihan dari satu tempat. Berarti ini perbandingan nanti dibuat ya, perbandingan ya. Berarti di dalam 1 meter persegi ya, itu nanti ini dibagi nih ya. Jadi 30 dibagi
Nah, 30 dibagi ini 1,44. Berarti dia 21 kilogram ya. Nah, ini anggaplah ini sama tadi ya. Kalau dari apa namanya? Dari penutup porselin tadi ya. Tapi kalau kita menggunakan bahan keramik ini berarti kita menggunakan ya sekitar 21 tadi ya. Karena ini ukurannya 30 kilogram dalam 1,44, berarti dalam 1 meter itu dia 21 ya, 21 kilogram ya. Nah, kita kembali ke jawaban contoh jawaban tadi ya. Nah, ini ya. Jadi ini masih kurang sebenarnya ya. Nilai KID-nya ya. Nilai KID ini itu masih berat dari plat lantainya ya. Nah, kemudian ditambah 600 ini ya. 600 0,25 dikali 2,4 ya. 2.400 kilogram ya. Hasilnya menjadi 600. Kalau ini hasilnya 600 tadi kan. Oke, 600 ditambah 63 ditambah 20. Anggaplah kita 21 tadi ya. 21. Nah, itu ya. Untuk nilai KID-nya ya. Kemudian perlu kita lihat juga nanti desainnya ya. Apakah di bagian bawah. Nah, ini kan lantai lantai 2 ya kan. Di bawahnya dipasang nggak ini? Dipasang nggak eh, plafon ya. Kemudian rangka plafon ya. Nah, itu harus ditambah. Jika nanti perencanaan kita itu menggunakan di bawah plat lantai ini menggunakan plafon ya, maka kita juga akan mencari misalnya jenis plafon apa ya. Kalau di sini kita cari lagi nanti sini berat jenis misalnya gipsum ya. Nah, berat gipsum ya. Berat gipsum tebal berapa? Misalnya tebal 9. Nah, ini 15 kilogram ya. Dalam tebal 1,2 dikali 2,4. Ini juga nanti 15 satu dalam satu lembar. Berarti kalau untuk ukuran 1 meter ya, berarti ini nanti dibagi ya. Lebar ini dibagi dengan 15. Maka itu dapat nanti totalnya ya. Jadi kalau di dalam sebuah perencanaan nanti itu dibuat uraian ininya ya, berat dari kidenya ya. Karena itu sebuah bangunan. Berbeda ketika misalnya nanti kayak contoh kita yang di slide itu kan misalnya kayak di jembatan apa? Jembatan depan rumah lah misalnya ya. Kalau bahan kita itu kan. Nah, itu hanya jenis plat lantainya ya, tidak ada tambahan di atasnya. Itu juga kalau nanti ditambah urukan maka nanti dihitung urukan gitu ya. Jadi intinya eh, harus match gitu ya, harus sejalan antara gambar desainnya dengan perhitungan struktur ya gitu. Jadi jangan nanti di gambar itu lengkap, ada keramiknya, kemudian ada plafonnya, ternyata analisis struktur kita, perhitungan struktur kita tidak membuat detail seperti itu. Maka nanti itu yang menjadi apa kekeliruan di dalam mendefinisikan beban-beban yang bekerja pada strukturnya ya. Dalam hal ini struktur plat lantai ya. Oke, mungkin itu sekedar tambahan aja biar lebih melengkapi dari eh, jawabannya misalnya gitu ya. Atau dalam perencanaan itu eh, dilengkapi lah gitu maksudnya ya. Atau setidak-tidaknya nanti misalnya Bapak Ibu sekalian misalnya bekerja di mungkin ini sudah bekerja juga di dinas tertentu ya, kemudian ada proyeknya ya.
Kemudian mungkin sebagai tenaga teknisnya atau PPK-nya gitu kan nanti bisa mengecek gitu ya, mengkoreksi lah gitu analisis perhitungan struktur dari konsultan gitu. Jadi tidak awam betul gitu ya ketika mengoreksi dokumen-dokumen dari proyek konsultannya misalnya gitu. Jadi kita sudah tahu gitu ya. Oke ya. Kemudian beban hidup ya. Beban hidup. Di sini dibuat beban hidupnya 250 ton per meter, kilogram per meter kuadrat. Nah, ini kita lihat juga tadi di buku teknik sipil tadi ya. Di situ juga ada untuk beban hidup ya. Jenis beban hidup. Nah, di sini adalah untuk berbagai, ini sesuai SN ini sudah ini ya. Tapi tahun 1984 kalau tidak salah ini ada yang terbaru. Tapi nggak apa-apa kita menggunakan ini. Yang penting ada dasar kita di dalam menentukan beban hidup ya. Atau beban sesuai dengan fungsi bangunan. Nah, di sini ya, muatan hidup pada bangunan ya. Di sini misalnya rumah tinggal dia 200 per kilogram per meter kuadrat ya. Kemudian di sini rumah tinggal sederhana ini 150. Lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, restoran, hotel, asrama ya 250 ya. Kalau untuk rumah sakit ada nggak di sini kita cek ya. Di sini menggunakan eh, ruang kan ruang konser, ruang pertunjukan, ruang bioskop dan sebagainya. Ini sepertinya tidak ada di rumah sakit ya. Ya bisa kita ambil lah sesuai dengan ini ya, kantor gitu misalnya ya, 250 ya asrama ya. Nah, kalau di SN yang terbaru sepertinya itu lebih lengkap ya, lebih detail ya, sesuai dengan ruangan-ruangan, sesuai dengan fungsi bangunan ya. Termasuk juga sebenarnya kalau di dalam suatu ruangan gedung ya, alih fungsi dari suatu ruangan tuh sebenarnya tidak mudah-mudah kita lakukan gitu ya. Karena mungkin awalnya suatu bangunan yang didesain misalnya untuk eh, ruang kerja gitu beralih fungsi misalnya jadi gudang ya, apalagi nanti peralatan-peralatannya relatif berat. Nah, itu nanti eh, bisa menimbulkan kerusakan ya, khususnya pada plat lantainya. Itu yang dikhawatirkan sehingga alih fungsi dari suatu ruang di dalam suatu bangunan itu juga harus diperhatikan gitu ya. Karena apa? Karena dalam desain sekarang ini eh, s- ketika kita mendesain suatu bangunan ya, itu ruang-ruangan yang sudah disesuaikan dengan fungsi daripada bangunan tersebut itu nanti di entry beban hidup itu sesuai dengan fungsinya ya. Kalau kantor, kantor. Kalau ruang misalnya ruang pertemuan ya bisa di lantai berapa misalnya gitu. Nah, itu tidak bisa dialih fungsikan menjadi tadinya didesain sebagai ruang kerja, didesain misalnya bangun apa dinding awalnya misalnya partisi dibongkar kemudian digunakan menjadi ruang pertemuan. Nah, ini yang berbahaya. Mestinya harus ada kajian ulang gitu. Apakah plat lantai yang dipasang di dalam bangunan itu memungkinkan untuk dijadikan sebagai ruang pertemuan di bagian ruang tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin sudah tambahan. Nah, ini kita lanjut ke jawaban tadi ya. Ini 250 ya. Ini mungkin sudah benar si Ibu tadi ya. Jawaban contoh di eh, jawabannya ya. Nah, kemudian di sini baru sama ya, berbeda ketika soal kita yang kemarin ya. Di baja itu ada beban terpusat. Nah, kebetulan di sini adalah sama semua ya, beban area ya, beban merat apa bukan beban merata ya, tapi beban eh, persegi ya, beban.
area lah ya, luasan meter kuadrat ya. Nah, ini meter kuadrat. Jadi bisa dijumlahkan ya 1,2 beban hidup beban mati ditambah 1,6 beban hidup ya. Ini sejenis dia bisa langsung kita jumlahkan ya. Tetapi kalau misalnya nanti ada bangunan-bangunan yang kita desain tidak sejenis bebannya ya jangan dijumlahkan tapi dipisah. Kita hanya mengalihkan dari koefisien ataupun faktor pengalih dari jenis beban tersebut ya. Kalau beban mati berarti kalikan dia 1,2. Tapi kalau dia beban hidup kalikan 1,6 misalnya gitu ya. Oke, ini sudah benar ya. Nah, kemudian untuk perhitungan momen ya, koefisien momen ya. Ini juga kemarin ada pertanyaan juga untuk apa sih fungsi momen itu gitu ya. Nah, eh, momen itu adalah nilai itulah yang kita rencanakan sebagai beban yang bekerja pada struktur. Dari dasar nilai itulah kita akan merencanakan berapa kebutuhan dimensi daripada strukturnya ya. Termasuk di sini misalnya plat lantai. Maka kita mendesain kebutuhan tulangan di yang dipasang di plat lantainya ya berdasarkan beban kerja atau momen yang eh, terjadi di strukturnya. Itu juga momen yang paling maksimum ya. Yang kita rencanakan itu adalah momen maksimum. Kenapa kita menggunakan selalu momen maksimum di dalam sebuah perencanaan ya? Artinya apa? Artinya logikanya dari sekian banyak misalnya momen atau beban yang bekerja pada struktur kita gitu ya. Pastinya ketika kita merencanakan beban atau momen yang paling maksimum kita rencang sudah mampu dipikul oleh si dimensi struktur tersebut, ya artinya gaya-gaya ataupun momen yang bekerja pada struktur tersebut yang lainnya yang lebih kecil dari momen rencana tadi ya, atau momen maksimum tadi artinya aman gitu ya. Berbeda ketika kita rencanakan misalnya nilainya acak misalnya, bukan yang maksimum ya. Khawatirnya nanti ketika nanti beban maksimum ya akan hancur dia gitu ya. Tapi kalau nanti eh, beban kita rancang beban menggunakan beban yang maksimum untuk menentukan dimensi dari suatu struktur maupun jumlah penulangannya, berarti beban-beban yang lain juga pasti aman gitu ya. Nah, ini kembali lagi kita lihat di koefisien momen. Nah, ini bisa kita lihat di tabel gambaran dari ini ya, koefisien momen. Nah, ini kan banyak pilihan ya, yang mana kita menggunakan eh, koefisien momennya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari soal kita tadi ya, dari soal kita itu terlihat dia dua bentang ya, dua bentang penulangan ya. Nah, ini ya. Berarti ini tanpa atas, maka kita buat potongan tanpa samping misalnya ya. Nah, ini ya, ini baloknya ya. Ini baloknya ini balok atau tumpuan ya. Jadi ini dua bentang ya, lebarnya 6,83 tadi punya si ibu tadi, Ibu Mustika ya. Nah, ini kita asumsikan ini eh, jenisnya terjepit dan ini menerus ya. Maka kita lihat dari formula koefisien momen pada plat lantai satu arah. Nah, ini lebih dekat di sini ya. Nah, ini ya. Berarti di area lapangan dia 1/14, kemudian di area tumpuan dia 1/16 untuk bagian pojok ya, kiri dan kanan, sedangkan yang di bagian tengah adalah 1/9 ya. Nah, dari sekian eh, berat momen formula yang di sini ya, kalau kita nanti merencanakan penulangannya seragam semua ya, maka cukup kita ambil
momen yang paling maksimum di sini ya, di antara yang sepanjang dari bentang ini ya. Yang mana yang lebih besar? Mestinya nilai yang lebih besar itu adalah eh, nilai pembaginya yang paling kecil. Nah, gitu ya. Karena semakin kecil pembagian, makin nanti nilainya akan semakin besar. Berarti bisa kita ambil kalau kita ingin seragam gitu ya. Kita pukul rata semua yang paling maksimum, momen yang paling maksimum di sini, maka kita gunakan yang ini 1/9. Itu ya momennya ya. Tapi kalau variatif, misalnya di sini tulangan nanti berbeda kita buat, misalnya di sini sama yang di sini berbeda, ya kita hitung satu-satu ya momennya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali perhitungan. Di sini kan sama dengan di sini kan. Berarti di sini nanti jumlah penulangan di plat lantai ini sama dengan yang sebelah kirinya gitu ya. Nah ini, nah, ini di bagian atas di sini. Nah gitu ya. Nah kalau kita nanti membuat tulangannya ini nanti variatif sesuai dengan kebutuhan, ya kalau kita ingin ekonomis gitu ya, efisiensi biaya kita misalnya, maka sesuai dengan kebutuhan beban yang kita pasang berbeda ya. Idealnya memang seperti itu ya. Kita menghitung itu memang sesuai dengan kebutuhan gaya yang bekerja pada strukturnya ya. Tetapi kalau mau tidak mau ribet gitu ya, artinya kita pukul rata aja lah sama nanti eh, tulangannya, misalnya tulangan 10 ya, diameter 10, kemudian jaraknya misalnya jarak 15 cm ya semuanya ya, sudah semuanya. Tapi kalau misalnya nanti sesuai hitungan ya bisa jadi nanti di sini diameter 10 gitu ya. Karena yang lebih besar berarti dia diameter 10, kemudian jaraknya 10 cm misalnya. Kemudian di sini diameter 10 dengan jarak 15 misalnya 15 cm. Bisa, boleh, malah bagus gitu. Tapi kalau mau tidak ribet gitu ya, diseragamkan semua berarti cari momen di antara yang kelima-lima nilai ini itu nanti nilainya yang besar. Itulah nanti dasar kita merencanakan suatu tulangan dari plat lantai. Oke, kita kembali di sini kita ambil kita anggap eh, penulangan ataupun desain tulangan kita seragamkan sehingga kita ambil nilai yang paling besar momennya. Berarti di sini ya 1/9 ya. Sepertinya tadi jawaban si ibu tadi juga sama ya, dia 1/9. Nah ini 1/9 ya. Nah 1/9. Nah ini adalah nilai QU-nya ini 1,12 di sini. Nah ini tadi yang perlu dikoreksi tadi ya, mestinya eh, dia bukan 0,6 tapi lebih besar lagi. Ada di situ keramik, ada spesi, kemudian ada rangka plafon, kemudian ada plafon gitu ya, dan sebagainya ya. Atau bahkan mungkin nanti lebih ini lebih apa namanya? Lebih besar lagi ketika misalnya mendesain suatu eh, bangunan yang di sana itu ya anggaplah misalnya kayak bangunan hiburan gitu ya. Beban hiburan itu kan biasanya digantung misalnya lampu-lampu atau ada sejenis alat di atas lantainya itu kan biasanya ada ditempatkan. Nah, kalau memang di situ ada ditempatkan nanti misalnya digantung, maka di situ nanti ada beban terpusat tentunya ya. Beban terpusat yang mestinya nanti itu dihitung sendiri gitu ya. Ditambahlah maksudnya sehingga desain perencanaan kita itu dipastikan semua beban-beban yang bekerja pada struktur plat lantai itu terakomodir semua gitu ininya bebannya sehingga tidak terjadi kegagalan struktur ya. Maka di sini perlu diperhatikan ya. Ketika kita keliru mengakomodir semua atau menghitung ya
mengeksplorasi beban-beban yang bekerja pada suatu struktur bangunan kita. Nah, di situ nanti kita akan khawatir terjadinya kegagalan struktur. Karena apa? Beban yang bekerja di situ kita menghitungnya lebih sedikit, yang mestinya harus lebih banyak. Seperti ini misalnya di contoh ini ya, kita menganalisis dia 1,12 gitu ya. Padahal ternyata di sini masih ada beban-beban yang bekerja yang lain. Misalnya ada plat lantai, eh, tadi sudah plat lantai ya, kemudian ada spesi, ada keramik dan sebagainya ya. Sehingga sebenarnya ini lebih besar nilainya ya. Oke, kita asumsikan ini sudah benar lah ya nilainya ya 1,1 ini.